Ayah Aulia memergoki putrinya mencium gadis lain di kamar tidur, dan dalam kemarahan buta, ia menyatakan bahwa hanya Bunga, saudara kembarnya yang heteroseksual, yang layak menjadi putri keluarga, sementara Aulia diusir seperti orang asing. Malam itu, hujan deras membasahi jalanan Jakarta, dan Aulia berdiri di depan pintu rumah keluarga yang kini tertutup rapat baginya. Air mata bercampur hujan, tapi ia tak bisa kembali. Keputusan ayahnya seperti pisau yang memotong ikatan darah. Aulia dan Bunga lahir sebagai saudara kembar identik di sebuah keluarga konserati di pinggiran Jakarta. Ayah mereka, Pak Hadi, seorang pengusaha kecil yang taat beragama, selalu bangga dengan dua putrinya yang cantik dan pintar. Ibu mereka, Bu Siti, lebih lembut, tapi selalu tunduk pada suaminya. Sejak kecil, Aulia dan Bunga tak terpisahkan, mereka berbagi segalanya, dari mainan hingga rahasia. Tapi saat remaja, Aulia mulai menyadari perbedaannya. Saat teman-temannya bicara tentang cowok ganteng, Aulia diam-diam memandang gadis di kelas dengan perasaan aneh. Ia takut, tapi menyembunyikannya dalam-dalam. Bunga, di sisi lain, adalah gadis sempurna di mata keluarga. Ia pacaran dengan cowok baik-baik, belajar keras, dan membantu bisnis ayah. Saat Aulia pertama kali curhat tentang ketertarikannya pada perempuan, Bunga terkejut tapi mendukung. "Kau tetap saudaraku, Lia," kata Bunga saat itu, memeluk erat. Tapi dukungan itu rapuh ketika realitas menabrak. Malam kejadian itu, Aulia diam-diam bertemu Sari, teman kuliahnya yang juga lesbian. Mereka bertemu di kamar Aulia, berciuman penuh gairah tapi tak lebih dari itu. Ayah masuk tiba-tiba, melihat adegan itu, dan dunia runtuh. "Aku tak punya putri seperti kau," teriak Pak Hadi, wajahnya merah padam. Ia menyeret Sari keluar rumah, memanggil tetangga, dan membuat keributan. Aulia berlutut memohon, tapi sia-sia. Bu Siti menangis di sudut, tak berani membelah. Bunga yang baru pulang dari kuliah, melihat semuanya dari pintu. Matanya melebar, tapi ia diam malam itu. Aulia dikemas barang-barangnya dan diusir. "Hanya Bunga putriku sekarang," kata ayah, seolah Aulia tak pernah ada. Aulia berjalan sendirian di malam hujan, tas ranselnya basah kuyup. Ia menelepon Sari, tapi tak diangkat, mungkin Sari takut setelah kejadian itu. Akhirnya, ia tiba di kosan teman lama, Rina, yang menerimanya dengan tangan terbuka. "Kenapa kau tak bilang dari dulu?" tanya Rina, menyeduhkan teh hangat. Aulia menceritakan semuanya, air mata mengalir deras. Di dalam hatinya konflik bergolak, apakah ia salah mencintai Sari? Apakah identitasnya pantas membuatnya kehilangan keluarga? Keesokan harinya, Bunga bangun dengan hati berat. Rumah terasa hampa tanpa Aulia. Ayah bertindak seolah tak ada yang terjadi, memuji Bunga sebagai putri satu-satunya. Bu Siti diam, tapi matanya merah karena menangis semalaman. Bunga ingin menelepon Aulia, tapi ayah melarang. "Jangan hubungi dia lagi, atau kau ikut diusir," ancamnya. Bunga terjebak, ia mencintai saudaranya, tapi takut kehilangan keluarga. Di kampus, teman-teman bergosip tentang kejadian malam itu. "Aulia lesbian ya? Kasihan keluarganya," kata seorang. Bunga merasa marah, tapi juga malu. Apakah ia harus membela Aulia, atau diam demi menjaga citra? Sementara itu, Aulia mencoba bertahan. Ia bekerja paruh waktu di KAE, menyembunyikan luka hatinya. Sari akhirnya menghubungi, minta maaf karena takut. "Aku sayang kamu, Lia, tapi keluargaku juga konserati," kata Sari. Mereka bertemu diam-diam di taman, berpegangan tangan di bawah pohon rindang. Tapi Aulia ragu apakah hubungan ini layak jika harus sembunyi-sembunyi. Tekanan sosial di Indonesia membuatnya merasa seperti penjahat. Di malam hari, ia menangis sendirian, mempertanyakan pilihan hidupnya.
Bunga di rumah mulai memberontak pelan. Ia menyelinap menelepon Aulia mendengar cerita saudaranya. "Aku rindu kamu, Bun," kata Aulia. Bunga menangis, janji akan bantu. Tapi saat ayah tahu, ia marah besar. "Kau pilih dia atau keluarga?" tanya ayah. Bunga diam, tapi dalam hati ia mulai merencanakan sesuatu. Ia bertemu Sari secara rahasia, meminta bantuan untuk mendamaikan. Sari setuju, tapi ragu. "Masyarakat kita belum siap, Bun," katanya. Konflik semakin dalam. Aulia mendapat ancaman dari tetangga lama yang bilang the lesbian seperti kau tak pantas hidup di sini. Ia merasa terisolasi, tapi tekadnya tumbuh. Ia bergabung dengan komunitas online, belajar tentang hak-haknya. Tapi setiap malam, mimpi buruk datang, ayahnya yang marah, ibunya yang diam, dan bunga yang terbelah. Apakah saudaranya akan tetap mendukung atau akhirnya mengkhianati? Di akhir hari itu, Bunga membuat keputusan berani, ia akan bicara pada ayah. Tapi saat ia pulang, ayah sudah menunggu dengan wajah muram. "Ada yang ingin kubicarakan," kata ayah. Bunga menelan ludah, tak tahu bahwa badai lebih besar akan datang. Ayah Bunga mengumumkan bahwa ia akan menikahkan Bunga dengan anak temannya, seorang pemuda kaya dari keluarga terhormat, sebagai cara untuk membersihkan nama keluarga setelah skandal Aulia. Bunga terpaku, tak bisa bicara. Pernikahan paksa ini seperti belenggu yang mengikatnya lebih erat pada keluarga, sementara saudaranya semakin jauh. Malam itu, ia berbaring di tempat tidur yang dulu dibagi dengan Aulia, merasa dikhianati oleh nasib. Pagi harinya, Bunga bertemu calon suaminya, Andi, di sebuah restoran mewah di pusat Jakarta. Andi tampan, sopan, dan penuh ambisi. "Aku senang bertemu kamu, Bunga," katanya dengan senyum lebar. Bunga tersenyum paksa, tapi pikirannya melayang ke Aulia. Bagaimana saudaranya bertahan sendirian? Diselamakan, ayah memuji Andi, seolah pernikahan ini adalah penebusan dosa keluarga. Bunga merasa mual, ia tak mencintai Andi, tapi menolak berarti kehilangan segalanya. Sementara itu, Aulia bekerja shift pagi di KAI. Pelanggan datang silih berganti, tapi matanya sering melamun. Sari datang menjemput, membawa bunga mawar. "Ini buat kamu, sayang," kata Sari, mencium pipi Aulia. Mereka berjalan ke apartemen kecil Sari di pinggiran kota. Di sana, mereka bicara tentang masa depan. "Kita bisa pindah ke Bali, mulai baru," usul Sari. Aulia tersenyum, tapi hati berat. "Tapi keluargaku." Bunga gumamnya. Konflik innernya semakin dalam, mencintai Sari berarti meninggalkan akar, tapi tinggal berarti menyembunyikan diri selamanya. Di rumah, Bu Siti diam-diam menghubungi Aulia. "Makan ibu, nak," bisiknya lewat telepon. Aulia menangis, mendengar suara ibu setelah lama. "Ibu rindu kamu." Tapi ayah tahu dan marah pada istri. "Jangan ganggu rencana pernikahan Bunga," bentaknya. Bu Siti mundur, tapi benih pemberontakan tumbuh. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya, apakah mencintai anak berarti menerima segalanya. Bunga setelah pertemuan dengan Andi, menyelinap bertemu Aulia di taman. "Ayah mau nikahin aku," cerita Bunga, air mata mengalir. Aulia memeluknya erat. "Kau harus tolak, Bun. Jangan korbankan hidupmu." Tapi Bunga ragu, tekanan keluarga seperti beban berat. "Kalau aku tolak, ayah usir aku juga. Kita berdua jadi gelandangan." Mereka berdebat, suara meninggi. "Kau egois. Kau tak paham rasanya ditinggal," kata Aulia marah. Bunga pergi dengan hati hancur, merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri. Sari, melihat Aulia sedih, mencoba menghibur. Mereka menghabiskan malam berbicara tentang masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka.
Banyak yang seperti kita, tapi takut bicara, kata Sari. Aulia setuju, tapi keputusannya semakin sulit. Apakah ia harus pergi dari Jakarta, meninggalkan Bunga? Atau bertahan dan lawan? Keesokan, Bunga dihadapkan pilihan, ayah mengadakan pertemuan keluarga besar. Paman dan tante datang memuji rencana pernikahan. Ini cara terbaik lupakan skandal itu, kata seorang paman. Bunga diam, tapi dalam hati memberontak. Ia ingat masa kecil dengan Aulia bermain di halaman rumah. Bagaimana bisa ia bahagia tanpa saudaranya? Aulia, di sisi lain, mendapat tawaran kerja di Surabaya. Ini kesempatan baru, kata bosnya. Tapi pindah berarti putus dari Sari sementara. Sari mendukung, tapi matanya sedih. Aku ikut kalau kamu mau. Aulia bimbang, pilihan ini seperti pisau bermata dua. Malam itu, Bunga menelepon Aulia lagi. Aku tak bisa nikah, Lia. Aku bantu kamu kembali. Aulia terharu, tapi curiga. Kenapa tiba-tiba? Bunga diam, tak bilang bahwa Andi diam-diam homofobik dan bilang lesbian seperti saudaramu harus diobati. Itu yang memicu Bunga. Konflik memuncak saat ayah tahu Bunga menolak pernikahan. Kau pengkhianat, teriaknya. Bunga berdiri tegar. Aulia saudaraku, ayah. Aku tak bisa tinggal dia. Ayah marah, mengusir Bunga juga. Bu Siti akhirnya bicara, cukup, Mas. Mereka anak kita berdua. Tapi ayah tak mendengar, meninggalkan rumah dengan amarah. Bunga tiba di apartemen Sari, bertemu Aulia. Mereka pelukan, tapi tahu badai baru dimulai. Masyarakat sekitar mulai bergosip, tetangga menjauh. Aulia merasa bersalah, ini karena aku. Bunga geleng kepala. Ini karena kita tak mau bohong lagi. Di akhir ile ini ketegangan meningkat. Aulia dan Bunga bersatu, tapi ayah merencanakan sesuatu yang lebih buruk, melibatkan tokoh agama untuk mengobati Aulia. Pak Hadi menghubungi seorang ustadz terkenal di Jakarta, meminta bantuan untuk menyembuhkan Aulia dari penyakit kehomoseksualitasnya, tapi ustadz itu justru menyarankan konseling keluarga. Membuat ayah semakin marah dan memutuskan untuk bertindak sendiri dengan cara ekstrem. Berita itu sampai ke telinga Bunga melalui Bu Siti, dan ia panik, ayah berencana menculik Aulia untuk deruyah paksa. Malam itu hujan kembali turun, seolah langit ikut menangis atas kekacauan keluarga ini. Aulia dan Bunga tinggal sementara di apartemen Sari, berbagi ruang sempit tapi penuh kehangatan. Sari memasak nasi goreng, mencoba meringankan suasana. Kalian berdua seperti saudara sejati, katanya sambil tersenyum. Aulia memeluk Sari dari belakang, tapi pikirannya gelisah. Kalau ayah datang, apa yang terjadi? Bunga duduk di soa, menjawab tegas, kita lawan bareng. Tapi dalam hati, Bunga takut, ia kehilangan pekerjaan paruh waktu karena gosip. Pagi harinya, Aulia pergi ke komunitas di sebuah mall di Jakarta. Di sana, ia bertemu orang-orang seperti dirinya, gadis-gadis yang diusir keluarga, berjuang bertahan. Kau tak sendirian, kata seorang aktivis, Maya. Aulia berbagi cerita, air mata mengalir. Maya sarankan advokasi hukum, tapi Aulia ragu, di Indonesia, undang-undang tak melindungi kami sepenuhnya. Konflik moralnya semakin dalam, apakah mencintai Sari salah di mata Tuhan? Sementara itu, Bunga bertemu Andi secara rahasia. Andi marah karena penolakan. Kau pilih saudara abnormal itu daripada aku, katanya kasar. Bunga balas, dia normal, Andi. Kau yang prasangka. Andi pergi dengan ancaman, aku cerita ke semua orang. Bunga pulang dengan hati berdegup, pengkhianatan ini seperti duri di dada. Bu Siti datang diam-diam ke apartemen. Ayah rencana buruk, nak, bisiknya.
Ia peluk kedua putrinya, menangis. Ibu salah diam selama ini. Aulia memakan, tapi Bunga curiga, kenapa sekarang, Bu? Bu Siti cerita tentang masa mudanya, pernah punya teman lesbian yang bunuh diri karena tekanan. Ibu tak mau kalian seperti itu. Momen ini membangunkan mereka, pengorbanan ibu seperti cahaya di kegelapan. Ayah, di rumah, bertemu Usta. Anak saya dirasuki setan, katanya. Usta geleng, ini bukan setan, tapi ujian. Bicara dari hati. Ayah marah, pergi. Ia hubungi preman lokal untuk ambil Aulia. Rencana ini bocor ke Bu Siti yang beritahu Bunga. Malam itu ketegangan memuncak. Aulia dan Sari berjalan pulang dari Kai, tak tahu dibuntuti. Tiba-tiba dua pria mendekat. Ikut kami, Nona, kata salah satu. Aulia berteriak, Sari lawan. Bunga yang kebetulan datang lari bantu. Mereka kabur ke jalan ramai, tapi Aulia terluka tangan. Di apartemen, mereka syok. Ini ayah, kata Bunga yakin. Aulia marah, kenapa dia begini? Apa dosaku? Sari peluk, kau tak salah, sayang. Tapi Aulia mulai ragu hubungannya, apakah Sari layak ikut menderita? Mungkin kita pisah sementara, katanya. Sari terluka, jangan, Lia. Kita kuat bareng. Bunga bicara pada Bu Siti, hentikan ayah, Bu. Bu Siti janji coba, tapi takut. Ya pulang, konfrontasi ayah. Kau salah, Mas. Mereka anak kita. Ayah balas, Aulia merusak nama keluarga. Pertengkaran hebat, Bu Siti pergi ke rumah saudara. Aulia bergabung demo kecil, merasa empowered. Tapi gosip menyebar, pekerjaannya terancam. Bos bilang, Ma, pelanggan protes. Aulia kehilangan kerja, merasa dunia runtuh. Di akhir malam, Bunga dapat pesan dari Andi, aku bantu ayahmu. Pengkhianatan ganda ini membuat Bunga putus asa. Ia putuskan konfrontasi ayah besok, tapi tahu risikonya besar. Konflik mencapai titik didih, keluarga tercerai-berai, dan pilihan salah bisa hancurkan segalanya. Bu Siti meninggalkan rumah setelah pertengkaran hebat, memilih tinggal dengan saudaranya di Bogor, dan ini membuat Pak Hadi sadar bahwa obsesinya telah menghancurkan keluarganya sendiri, tapi bukannya berubah. Ia semakin nekat dengan rencana penculikan. Berita kepergian ibu sampai ke Aulia dan Bunga melalui telepon, dan mereka syok, ibu yang selalu diam kini memberontak. Malam itu apartemen terasa dingin, meski mereka bertiga saling peluk. Pagi harinya, Aulia dan Sari pergi ke polisi, lapor ancaman. Polisi catat, tapi bilang, ini urusan keluarga, susah campur. Aulia frustrasi, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya lindungi LGBTI. Kita harus mandiri, kata Sari. Mereka pulang, merencanakan pindah ke Yogyakarta, kota lebih toleran. Bunga sendirian pergi konfrontasi ayah. Di rumah kosong, ayah duduk muram. Kenapa kau datang, tanya ayah. Bunga balas, hentikan ini, ya. Ibu pergi karena kau. Ayah menangis pertama kali, aku tak mau kalian salah jalan. Bunga cerita tentang Aulia, dia bahagia dengan Sari. Itu bukan salah. Ayah diam, tapi tak setuju. Agama bilang lain. Bunga pergi dengan harapan kecil. Sementara itu, Andi datang ke apartemen, marah. Kau rusak hidupku, Bunga, teriaknya. Sari lawan, pergi atau aku panggil polisi. Andi pergi, tapi ancam, aku cerita ke media. Gosip menyebar online, tetangga mulai demo kecil di depan apartemen. Aulia panik, ini akhirnya. Bu Siti hubungi, ibu di Bogor, aman. Ayah menyesal, tapi keras kepala. Ia sarankan pertemuan keluarga. Aulia setuju, tapi ragu. Kalau ayah culik lagi. Bunga, kita bawa teman.
Pertemuan diadakan di rumah saudara Bu Siti. Ayah datang, wajah lelah. Aku mau bicara, katanya. Aulia duduk jauh, Sari pegang tangan. Ayah cerita masa kecilnya, dibesarkan ketat, takut dosa. Aku takut kalian menderita. Aulia balas, aku menderita karena kau, ya. Debat panas, ayah bilang ubah dirimu, Aulia tolak. Bunga mediasi, terima kami apa adanya. Ayah pergi marah, tapi benih keraguan tumbuh. Malam itu, ia baca artikel tentang di Indonesia, mata terbuka pelan. Aulia dan Sari putuskan pindah. Packing barang, mereka ingat momen indah. Aku sayang kamu selamanya, kata Sari. Aulia cium kening, aku juga. Bunga dapat tawaran kerja baru, tapi tolak karena ingin dekat saudara. Ia pilih relance, bebas. Konflik memuncak saat ayah datang tiba-tiba ke apartemen. Aku batalkan rencana, katanya. Aulia tak percaya. Kenapa? Ayah, ibu ancam cerai. Tapi ia tambah, tapi aku tak bisa terima hubunganmu. Aulia sedih, maka kami pergi. Pengorbanan terasa, ayah kehilangan istri dan putri, Aulia kehilangan akar. Di akhir, Bunga putuskan ikut pindah. Kita mulai baru bareng. Mereka bertiga pergi ke stasiun, tapi tahu perjalanan panjang. Aulia, Bunga, dan Sari tiba di Yogyakarta, mulai hidup baru di kota yang lebih ramah, tapi berita bahwa ayah jatuh sakit karena depresi membuat mereka harus kembali menghadapi masa lalu, dengan Bu Siti yang kini menjadi jembatan perdamaian. Kepulangan ini seperti ujian terakhir, apakah keluarga bisa bersatu atau pecah selamanya. Di kereta, Aulia memandang jendela, hati campur aduk. Di Yogyakarta, mereka sewa rumah kecil dekat Malioboro. Sari kerja di galeri seni, Aulia di Ngogt, Bunga relance desain. Hidup tenang, tapi gosip dari Jakarta ikut. Teman lama hubungi, ayahmu sakit, Lia. Aulia ragu, dia tak mau aku. Bu Siti datang ke Yogya. Ayah minta maaf, katanya. Aulia menangis, benarkah? Bu Siti cerita, ayah baca buku tentang psikologi, bicara dengan ustaz progresi. Dia berubah pelan. Mereka putuskan kembali. Di rumah sakit Jakarta, ayah terbaring lemah. Makan ayah, nak, katanya lemah. Aulia peluk, aku makan, ya. Bunga dan Sari berdiri di belakang, tersenyum. Ayah lihat Sari, siapa dia? Aulia tegas, pacarku. Ayah diam, tapi tak marah. Ayah coba pahami. Pemulihan lambat. Keluarga bicara terbuka. Ayah akui prasangkanya dari masyarakat. Indonesia berubah, ayah juga harus. Bu Siti bahagia, kita utuh lagi. Tapi tantangan ada. Tetangga masih gosip, Andi coba rusak nama. Bunga konfrontasi Andi, hentikan, atau aku lapor. Andi mundur. Aulia dan Sari semakin dekat, rencana masa depan. Kita nikah di luar negeri, usul Sari. Aulia tersenyum, somedai. Bunga temukan cinta baru, cowok toleran. Dia dukung kalian, katanya pada Aulia. Keluarga pulih, tapi luka tetap. Aulia renung, pengorbanan mereka bayar harga tinggi, tapi layak untuk kebebasan. Di akhir, ayah pulih, keluarga makan bersama. Tawa kembali, meski rapuh. Apakah menerima identitas dalam keluarga konservatif selalu berakhir bahagia, atau justru memicu konflik yang tak pernah selesai?